mencerdaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Saya Mila Mayarni, PPG Win Sahada Padang Sidimpuan Batch 1 tahun 2024. Di sini saya akan melaksanakan PPL di SMP Negeri 4 Linggabayu pada fase D yang berjudul Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawannya betul kelasnya siapa yang libur nak? Dimas Pranata ya? Kenapa dia nak? Izin. Oke, ada lagi yang libur? Salsabila ya? Salsabila kenapa? Izin. Oke, izin. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Bu, persilahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu iman? Siapa yang ingat? Alaimuddin. Apa arti iman nak? Menurut bahasa? Percaya atau yakin, Bu? Oke, arti iman menurut bahasa yaitu percaya atau yakin. Kemudian ada yang menurut istilah. Ada yang tahu nggak apa pengertian iman menurut istilah? Raisa, apa nak pengertian iman? Istilah iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu. Kita pengertian iman menurut istilah. Oke, itu pertanyaannya yang pelajaran kita sebelumnya. Oke, sudah kita mempelajari yang semalam. Hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Dan sebelumnya akan Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan Asmaul Husna, di mana ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua Al-Qadir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Kemudian anak didik Ibu mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna yang 4 poin tadi. Berarti nanti sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya, kelompok 1 membuat kaligrafi Al-Alim, kelompok 2 Al-Qadir, kelompok 3 As-Sami, dan kelompok 4 Al-Basir. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu membiasakan diri suka menahan diri, mandiri, cinta
meminta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengertian Asmaul Husna. Kira-kira dari kelas 7B ini ada yang tahu nggak apa itu arti dari Asmaul Husna? Saya Bu. Coba apa nih pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah Bu. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Ya, tadi Ibu bilang kan ada 4 nih Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Alim. Kira-kira Al-Alim ini ada yang tahu nggak apa arti Al-Alim? Saya Bu. Sifat apa pengertian Al-Alimnya? Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui Bu. Allah Maha Mengetahui. Apa saja yang diketahui Allah? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu pengertian dari Al-Alim. Kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari Al-Khabir? Saya Bu. Ada Irma Suryani. Apa Al-Khabirna? Allah Maha Teliti Bu. Allah Maha Teliti. Bagaimana ketelitian Allah? Yaitu Allah bisa menciptakan segala sesuatunya dengan tersusun rapi. Seperti tadi ada di PowerPoint kita yaitu gambar-gambar planet. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa planet di pelajaran fisika? 9. Mulai dari planet terkecil sampai planet terbesar itu diciptakan oleh Allah dengan maha ketelitiannya. Itu yang disebut dengan Al-Qadir. Di badan kita, bagaimana ketelitian Allah itu? Kalian boleh tengok kawan kalian masing-masing. Kalian tengok dulu. Ada nggak kalian tengok kesamaan? Tidak. Itulah telitinya Allah menciptakan manusia yang belum tentu beribu, malah lebih dengan wajah yang berbeda-beda. Padahal dengan wajah kita itu sama-sama ada hidungnya, punya mata 2, ada mulutnya, ada giginya. Ada nggak punya gigi? Nggak ya, semuanya ada giginya ya. Allah menciptakan semua itu dengan teliti, tidak ada kesamaan. Kemudian yang ketiga itu ada as-sabik. Kira-kira ada yang tahu apa itu as-sabik? Anita, apa pengertian as-sabiknya? Allah itu maha mendengar. Apa saja yang didengarkan oleh Allah? Suara dari yang terkecil sampai dengan suara yang terbesar. Suara yang terdengar oleh manusia dan yang tidak terdengar oleh manusia. Kira-kira ada nggak di sini yang bisa mendengarkan suara semut? Tidak. Ya Allah Ta'ala mendengar. Jangankan suara semut, suara di dalam hati kita saja berbisik-bisik. Saya nanti abis ini mau bolos lah sekolahnya, mau pulang lah aku dari sini. Allah mendengar tidak? Mendengar. Itu yang disebut dengan as-sabik. Allah itu maha mendengar. Kemudian ada yang terakhir. Yang keempat. Apa itu? Al-Basir. Ada yang tahu nggak apa itu Al-Basir? Nur Azizah ya. Apa Al-Basirna? Maha melihat. Kira-kira kalau kalian makan bakwan 2, bayarnya 1 dengan tidak ada catatan hutang, makan bakwan 2 nih di kantin, bayarnya 1. Itu dalam artian mencuri. Kantin tidak melihat. Tidak ada yang melihat. Allah melihat tidak? Melihat. Kalau belanja di Indomaret dan di tempat lain, ada CCTV-nya kan? Ada CCTV yang merekam jejak semua pelanggan yang datang, semua ada yang ada di ruangan itu. Tapi kalau nggak dilakukan CCTV-nya mati. Kira-kira ada yang melihat nggak kalau kita menyimpan susu kedelai kayak entah susu apa gitu ke dalam kantong kita? Ada nggak yang melihat? Tidak, tapi Allah melihat. Itulah yang disebut dengan Al-Basir. Allah itu maha melihat. Oke, sudah kita membahas yang 4 tadi, yang 4 poin tadi. Ini ada di Ibu. Ada beberapa yang akan Ibu tugaskan. Ya, Ibu menugaskan kelompok 1 membuat kaligrafi
dan makna al-ain. Kaligrafi beserta maknanya boleh kerja kelompok cari di buku paket atau dimanapun sebagai tambahan dari materi kita ya. Mengerti? Dan kelompok dua tugasnya membuat kaligrafi dari kata alfabet sama dengan kelompok 1, yaitu membuat kaligrafinya beserta maknanya. Dan kelompok 3 membuat kaligrafi dari kata as-sami. Ini boleh dibuat di kertas HPS ya. Kan sebelumnya sudah disuruh bawa kertas HPS kan? Sudah kan? Oke, berarti alfabet as-sami beserta maknanya. Dan seterusnya kelompok 4 membuat kaligrafi dari kata al-basir beserta maknanya. Ada pertanyaannya? Tidak, Bu. Paham apa tugas kelompoknya? Paham, Bu. Paham ya. Oke, Ibu rasa sekian saja. Silakan dikerjakan dulu tugas kelompoknya. Mana al-alimnya, Nak? Ini, Bu. Dihiasi seindah mungkin ya, Nak ya. Ya, Bu. Semalam pewarnaannya di mana? Ada ya. Oke, dikat dulu, Man. Tidak ada yang warna ini. Oke, mari. Oke, karena semuanya kaligrafinya Sudah, Bu. Ada Ibu Raimuddin, silakan dikumpul dulu setiap kelompok nak tugasnya. Nah, sudah kita belajar Asmaul Husna hari ini, perlu kita ingat apa itu Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang yang baik atau yang indah. Kemudian di pelajaran kita di kelas D ini ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim. Apa Al-Alim? Maha mengetahui. Kemudian ada Al-Khabir. Al-Khabir yaitu Maha teliti. Yang ketiga ada As-Sami. Apa As-Sami? Maha mendengar. Kemudian yang terakhir ada Al-Basir. Apa Al-Basir nak? Maha melihat. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaan pembelajaran kita dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyanyikan Asmaul Husna. Asmaul Husna. 1 2 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tangannya dulu, nak. Ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Malik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qahhir. Oke nak, berarti selesai di kaligrafi ya dari pembelajaran kita. Nah, untuk
pekerjaan di rumah, tugas sebagai pekerjaan adik ibu di rumah silakan dicatat. Ada PR ya? Ya Bu. PR di rumah silakan dicatat nak. Menuliskan dalil nakli dan dalil akli tentang Asmaul Husna. Jadi itu PR-nya ya anaknya. Ya, berarti tugasnya menuliskan dalil akli dan dalil nakli tentang Asmaul Husna. Di pembelajaran berikutnya akan kita periksa ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alfabetnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, seluruh adik ibu mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Kelas silakan dipimpin doanya, doa sesudah belajar anaknya. Sebelum kita menutup pembelajaran alfabet ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, jika ibu ada salah-salah dalam pembelajaran kita hari ini, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.